Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi Rasulullah khutbatuka allati adrikna. Hadirin yang dimuliakan, kita akan membahas tentang apakah semua manusia merupakan tajalli daripada hakikat Muhammad Rasulullah. Jadi kita akan jawab memang secara hakikat. Secara hakikat semua manusia itu tajalli daripada hakikat Muhammad. Maka semua manusia secara tauhid, secara hakikat sebenarnya memang tajalli daripada hakikat Muhammad Rasulullah. Yang kita maksud hakikat Muhammad di sini adalah nur ilahi. Jadi nur ilahi pada diri setiap manusia itu ada pada nuraninya masing-masing, disebutlah Sir Ahmad atau Ruh Kudus atau hembusan suci. Nah, yang kita bahas ini hakikat Muhammad, bukan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu martabat keempat awal makhluk. Yang kita bahas adalah hakikat Muhammad atau sebetul-betulnya Nur Muhammad, yaitu nur ilahi. Maka nur ilahi ini tajalli pada setiap insan, setiap manusia itu ada pada nuraninya masing-masing. Jadi hakikat sebenarnya manusia itu adalah diri yang suci atau ruh yang suci, Ruhul Kudus. Itu sebenarnya diri sejatinya manusia. Itulah yang disebut insan kamil. Maka hadirin semulakan, namun secara syariat, secara kenyataannya di lapangan, ketika Bani Adam tidak menjiwai hakikat Muhammad pada dirinya, tidak mengenal hakikat Muhammad pada dirinya, tidak menjiwai, tidak merasakan ruh suci pada dirinya, kemudian tidak sampai tubaddil kepada hakikat Muhammad itu, maka tidak bisa kita mengatakan di dalam syariat atau kenyataan dia itu tajalli daripada hakikat Muhammad Rasulullah. Jadi misalnya kita ini berbuat sesuatu, entah itu amaliyah, mendirikan solat, berzikir, membaca Al-Quran, namun tidak di dalam merasakan hembusan ilahi atau Ruh Kudus tadi, hakikat Muhammad tadi, maka dia tidak bisa dikatakan tajalli Rasulullah. Karena kenapa? Dia membaca Al-Quran, dia berzikir dengan rasa Adam. Rasa Adam ini adalah rasa tercelah. Rasa Adam ini adalah rasa nafsu ananiyah. Rasa Adam ini adalah rasa iblis. Itu di dalam ilmu hakikat. Jadi rasa Adam itu rasa iblis. Jadi ketika dia berzikir, ketika dia mengaji, ketika dia mendirikan solat, masih membawa rasa Adam, itu rasa iblis. Mohon maaf ini, itu rasa tercela. Jadi tidak bisa dikatakan dia tajalli Rasulullah. Namun pada hakikatnya memang semua manusia itu tajalli hakikat Muhammad. Semua nuraninya ada. Hakikat Muhammad, ada nur ilahi di situ. Namun ketika tidak menjiwainya, tidak perasaannya itu tidak kepada hakikat Muhammad di dalam dia berbuat, kemudian dia tidak berkedudukan kepada hakikat Muhammad, dia tidak merasakan hakikat Muhammad, maka tidak bisa dikatakan dia tajalli Rasulullah. Maka tidak sembarangan orang itu bisa tajalli kepada Rasulullah. Memang secara hakikat, seperti kita bilang tadi, itu tajallinya semua hakikat Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad Rasulullah. Semuanya. Semua manusia tanpa terkecuali. Itu dari sana sumbernya. Semua sumbernya itu dari sana. Baik itu manusia ini kah, A, B sampai Z, itu semua tajallinya daripada hakikat Muhammad Rasulullah. Tapi secara kenyataan, secara syariat, ketika terjadi di lapangan, dia tidak bisa dikatakan tajalli Rasulullah, karena memang belum tajalli.
Dia belum di kedudukan tajalli. Kita ini ketika melakukan suatu kebaikan, apalagi terlebih-lebih keburukan, jelas bukan di hakikat Rasulullah ketika tidak menjiwai, tidak duduk di makom Rasulullah sehingga tubaddil, tidak bisa. Makanya kenapa ulama-ulama dulu mengatakan bahwa orang-orang, para wali-wali Allah, para nabi, para rasul, para pewaris Rasulullah itu dimusyahadahkannya, di pandangannya itu orang-orang yang tembus itu adalah hakikat tajalli Rasulullah. Itu secara syariat tajallinya Rasulullah. Karena kenapa? Beliau-beliau itu sudah berkedudukan pada makam Rasulullah, sehingga ibadahnya, perbuatannya, akhlaknya, adabnya itu tajalli Rasulullah. Jadi ketika dia memandang orang seperti itu, yang dipandangnya itu Rasulullah. Yang dipandangnya itu Rasulullah. Memandang wali itu Rasulullah, memandang daripada orang-orang yang arif billah itu Rasulullah. Nah, memang secara hakikat kita mengatakan semua manusia itu tidak ada yang tidak bukan tajalli daripada Rasulullah. Namun secara syariat, secara kenyataan, ketika dia melakukan kebaikan, mengikuti rasa Adam, rasa tercela, rasa iblis, atau rasa nafsu keinginan ananiyah yang ada pada jasadnya, maka tidak bisa dikatakan tajalli Rasulullah secara syariat, tidak bisa. Makanya aneh ketika kita memahami ilmu ma'rifat, kenal diri, kenal Tuhan misalnya baru sifat-sifat kita tidak seperti Rasulullah, sifat-sifat kita tidak seperti Allah. Bagaimana cara mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna itu? Coba contoh Nabi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW itu uswatun hasanah, pelajaran yang baik. Maka lucu ketika kita belajar Nur Muhammad, hakikat Muhammad, ya, hanya tahu ilmunya saja, namun tidak dipraktekkan, baru sifat kita kejam, bengis, pemarah, pendengki, iri, pemfitnah, khianat, tidak amanah, dan sebagainya. Mana mungkin dikatakan itu tajalli Rasulullah? Itu mengingkari. Maka bagaimana caranya mengeceknya, Mas? Bacalah kisah-kisah sirah nabawiyah, bacalah kisah-kisah Rasulullah, bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah itu, bagaimana. Kalau kita yang seperti ini masih dalam proses, tidak gampang itu bisa tajalli secara syariatnya hakikat Rasulullah. Tidak. Kalau ilmunya itu biar 5 menit sampai. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri sebenar-benar dirinya daripada Nur Muhammad daripada Nur Ilahi daripada Tuhan, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, maka binasa dirinya, karena yang ada hanya Tuhan pada hakikatnya. Namun secara syariat dia diadakan dengan wujud khayali, wujud nisbi. Tetap ada, namun adanya itu bayangan. Maka bagaimana untuk sampai kepada Allah? Ya dengan Rasulullah. Ya dengan Rasulullah. Dengan diri sebenar-benar diri yang ada pada nurani. Dengan nurani itulah sampai kepada Allah. Dengan Ruh Kudus itulah sampai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah kalau bukan daripada cahaya dirinya sendiri. Itulah Ruh Kudus. Nah, maka salah satu untuk wasil kepada Allah itu betul-betul melalui Ruh Kudus itu tadi. Diri sebenar-benar diri, cari tahu diri dulu. Baru diri itulah wasilah kunci untuk menuju Allah. Diri siapa? Diri Rasulullah, sir Rasulullah. Itulah yang sampai kepada Allah. Itu pintunya. Nah, itu tadi. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu semua secara syariat, ya, secara syariat itu tajalli Rasulullah. Tidak. Dilihat dulu dia ikut apa? Dia ikut rasa Adam kah? Kalau berarti ikut rasa Adam, berarti rasa tercela, rasa ananiyah, nafsu yang ada pada dirinya, sehingga ego. Jadi tidak bisa dikatakan. Namun dalam pandangan hakikat
tetap itu tauhidul af'al itu tetap jalan. Namun secara syariat tidak seperti itu. Ketika dia menyalahi Rasulullah, berarti itu bukan tauhidul af'al secara syariat. Namun secara hakikat, memang hakikatnya semua yang diperbuat itu, bahkan iblis yang gerakkan itu Allah, bahkan malaikat yang gerakkan itu Allah, semuanya kalau menurut hakikat. Namun secara kenyataannya, ketika manusia itu tidak mengindahkan perintah Allah, cahaya Allah yang ada pada dirinya, tidak bisa dikatakan tauhidul af'al secara syariat. Namun secara hakikat iya. Nah, maka lucu kita belajar Nur Muhammad sering memfitnah, sering menggunjing, sering menggibah dan sebagainya, sering kasar sama orang dan sebagainya, misalnya kan, kejam dan bengis, suka membunuh sana sini, baru dikatakan tajalli Rasulullah. Tidak bisa. Secara syariat tidak. Secara hakikat jelas dari mana asalnya. Semua perbuatan juga secara hakikat tauhidul af'al, baik atau buruk, itu semua Allah yang sudah tentukan di dalam azalinya, dalam kekuasaannya. Tapi ketika di dalam syariat ini tidak bisa dikatakan. Karena kenapa? Si jiwa itu tidak menduduki posisi makom Rasulullah. Untuk menduduki posisi makom Allah, fanafillah, itu harus melalui makom Rasulullah. Kalau makom Rasulullah saja tidak dilalui, bagaimana untuk sampai kepada makom Allah, makom ketunggalan? Nah, itu tadi. Ketika rasanya dia, zauknya, ya, pengrasanya dia duduk di kesadarannya Rasulullah dan melakukan suatu perkataan atau penglihatan atau amal-amal baik, maka itu tajalli Rasulullah. Kenapa? Karena dia duduk di dalam makom Rasulullah, baru dia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tapi kalau dia tidak duduk di dalam makom Rasulullah, itu tidak bisa dikatakan dia tajalli Rasulullah. Nah, seperti kita melakukan sesuatu apa-apa itu, tapi tidak di dalam, duduk di dalam rasa Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah, tidak duduk di dalam makom Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan itu adalah sifat-sifat kerasulan. Nah, harus duduk dulu, rasakan Rasulullah. Sebelum merasakan Rasulullah kan pasti kenal dulu, bertemu dulu dengan Rasulullah. Harus kenal dulu mana Rasulullah. Baru ketika sudah kenal Rasulullah, jiwai Rasulullah, fa'na'lah kepada Rasulullah. Sehingga setiap perkataannya, pendengaran dan sebagainya itu memang betul-betul sudah tubadil Rasulullah, berjalan Rasulullah, salat Rasulullah, yang berzikir Rasulullah, bukan Adam, bukan dia lagi, bukan kita lagi di situ. Bagaimana caranya? Bukan kita kalau tidak kenal Rasulullah dan tidak tahu dudukannya. Dudukannya itu yang penting. Biar kita membaca, biar kita sholat, tapi kalau kita di kedudukan Adam, itu namanya rasa tercela. Siapa yang sholat? Berarti iblis yang sholat. Adam itu rasa iblis, rasa tercela. Tidak bisa dikatakan kalau kita yang berdiri sholat itu sudah rasa Adam sudah. Nah, jadi bagaimana caranya? Duduk di makam Rasulullah. Baru makam Rasulullah inilah yang mendudukkan dirinya, merasakan Allah, sehingga tidak ada lagi kata Rasulullah, yang ada hanya Allah semata-mata. Baru nanti tanazzul kepada Rasulullah, karena Rasulullah ini mazhar kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah menjadi Rasulullah, tidak, mazhar. Makanya dikatakan Rasulullah itu utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yaitu Ruh Kudus. Allah mengutus Ruh Kudus itu, dihembuskan, dipancarkan melalui manusia untuk sebagai cahaya pembimbing. Si jiwa mau enggak untuk mengenal? Setelah mengenal, dipraktekkan tidak? Dijiwai tidak Rasulullah itu? Kalau tidak, ya selamanya sampai umur 60 tahun, 70 tahun, ya iblis, ya tercela, ya rasa Adam. Nah, beda Adam. Kalau Adam tuh sudah tajalli dia. Adam tuh khalifah, alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Itu Adam, alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Kalau Adam itu tadi, rasa Adam itu rasa iblis. Jadi semua itu iblis. Kita iblis ketika kita berbicara, kita melakukan suatu aktivitas tidak di dalam kesadaran Rasulullah, itu iblis. Jadi jangan cari jauh-jauh iblis deh. Kalau menurut hakikat ya, bercermin saja
baru kita tidak sadar dalam kesadaran Rasulullah. Cermin saja, itu iblisnya. Tapi ketika duduk di dalam kesadaran Rasulullah, makom Rasulullah, tajalli sudah lahirnya, maka kalau mau bertemu Rasulullah, duduk dulu di makom Rasulullah, rasakan Rasulullah, lebur kepada Rasulullah, lihatlah dirimu sendiri, itulah Rasulullah. Bukan kita mengaku Nabi, tidak. Tajalli sir Ahmad Rasulullah itu, tajalli Nur Muhammad itu kepada batang tubuhmu juga. Nah, itulah yang dimaksud bertemu Rasulullah secara hakikat. Karena itu yang jemput nanti, yang dimaksud itulah hakikat Rasulullah yang jemput nanti. Memang hakikat Rasulullah Sir Ahmad Roh Kudus itu tidak ada bentuknya, tidak ada. Tapi ketika sudah tajalli bentuknya nanti, ketika mau meninggal, itulah mirip dengan diri kita yang di waktu muda, gilang gemilang, putih bersih, ganteng dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi secara hakikat kita tidak nafikan, semua manusia punya Roh Kudus. Kalau iblis, hewan, malaikat itu Nur Muhammad, bukan dari Nur Ilahi langsung, itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nur Ilahi itu ada pada manusia masing-masing, sir itu, sir. Nah, jadi begitu, kita tidak menafikan, tidak. Jadi memang hakikatnya semua tajalli daripada af'al Allah, semua tajalli daripada hakikat Muhammad, semua tajalli Nur Muhammad. Iblis semua tajallinya Nur Muhammad, malaikat tajalli Nur Muhammad, hewan-hewan tajalli Nur Muhammad, jasmani ruhani kita tajalli Nur Muhammad. Tapi kalau nurani jangan bilang Nur Muhammad, itu daripada zat Allah sendiri, hembusan Allah jadi sifat bagi Allah, zat bagi kita. Itulah zat diri, sebenar-benar diri Sir Ahmad, diri Ahmad Rasulullah, Roh Kudus. Nah, begitu. Lebih dan kurangnya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.